Selamat pagi Pak Supri. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah kabar baik. Pak Supri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Pak Agus, kita sambil diskusi aja ya. Oke, Kita boleh. sharing. Mungkin saya mau ngobrolin tentang rencana Pak Agus untuk melaksanakan coaching. Oh ya. Untuk pelaksanaannya sudah direncanakan, Pak? Oh sudah saya rencanakan dengan baik deh. Kalau menurut saya sih. Oh gitu, ya. Terus kira-kira rubrik yang akan Pak Agus gunakan ketika melaksanakan coaching nanti itu akan seperti apa, Pak ya? Saya menggunakan acuan alur tirta Pak. Sebagaimana alur tirta ini kan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya mau tahu aja nanti itu alur bisa terlaksana dengan baik apa belum gitu. Oh iya. Saya setuju sekali Pak kalau dalam penggunaan coaching itu menggunakan alur tirta. Harapannya apa yang bisa menjadi sebuah permasalahan itu bisa diselesaikan. Namun Pak Agus, kompetensi apa yang nanti rencananya mau dikembangkan ketika pelaksanaan coaching tersebut? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sebagai pendengar yang aktif, presence, hadir seutuhnya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke. Mulai dari mendengarkan secara aktif, hadir seutuhnya, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, terus menurut Pak Agus, dari kompetensi yang barusan Pak Agus pilih, itu apakah masih bisa dikerucutkan lagi ke arah fokus mana yang ingin digali dan juga ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Menurut saya dua hal tadi sudah pas banget nih Pak. Saya nggak bisa ngerucutkan lagi karena bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan impian saya untuk saya kembangkan lagi. Oke, ya berarti memang selain mendengarkan yang aktif, hadir sepenuhnya dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, harapannya nanti ketika Pak Agus menjadi coach itu bisa lebih menggali ide-ide yang terpendam. Betul. Yang lalu menjadikan sebuah indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh coachee. Jadi biar coachee yang menggali, mengelaborasi potensi yang ada di dalam dirinya gitu Pak Agus ya? Betul Pak, saya menargetkan dari hasil coaching nanti atau selama coaching nanti, coach itu mampu mendapatkan solusi lah atas permasalahannya. Selain itu juga bisa memunculkan ide-ide brilian lagi untuk meningkatkan apa yang masih belum berhasil baginya gitu Pak. Wih, luar biasa sekali. Nampaknya nih Pak Agus sudah mempersiapkan diri dengan baik ini ya untuk pelaksanaan coaching Pak ya. Sudah siap. Jadi nanti ketika pelaksanaan coaching, kalau boleh saya minta izin untuk bergabung Pak ya. Baik. Saya ingin memantau secara langsung pelaksanaan coaching yang Pak Agus laksanakan sebagai observer. Apakah nanti masih bisa perlu dikembangkan lagi dalam pelaksanaan kegiatan coaching tersebut. Boleh sekali. Apa kabar Bu Yana? Alhamdulillah baik. I need your help today. Apa yang bisa saya bantu nih Bu Yana? I have problem. Saya ini punya masalah, Mister. Kan saya ini mencoba sesuatu. Saya mencoba sesuatu formulasi dalam proses pembelajaran itu. Saya menggunakan anak-anak ini sebagai project, tapi dalam menyampaikan hasil project itu saya menggunakan presentasi gitu loh kepada mereka. Cuman saya lihat penampilan anak-anak ini setelah beberapa kali presentasi itu biasa aja gitu. Terus anak-anak itu tuh yang dalam satu kelompok itu tuh yang nanti mereka pilih menjadi ketuanya tuh hanya yang itu aja juga. Kadang saya sudah putar gitu, tapi kadang-kadang hanya itu juga anaknya yang jadi ketua nih. Kemudian mereka tuh yang kerja, dan yang kerja pun tuh hanya, anggaplah dari sekian orang tuh yang kerja tuh hanya ini, yang lain tuh kayaknya
nggak serius gitu loh. Iya, iya. Nah, tapi presentasi, jadi akhirnya presentasinya itu biasa aja jadinya, hanya macam sekedar hanya membaca naskah aja gitu. Oh, Nah, baik. Jadi saya pertegas kembali ya Bu. Oke. Jadi Ibu datang ke sini dengan membawa keresahan Ibu nih. ya. Dan Ibu berharap apa dari hasil diskusi kita ini? Kalau boleh saya tanya dulu. Saya tuh pinginnya anak-anak yang mempresentasikan tuh menarik gitu loh. Jadi orang lain pun yang lihat itu wah, pokoknya menjadi sebuah ide, paling tidak harapannya setelah selesai mereka mempresentasikan tuh harapannya hasil presentasi itu bisa menarik, bisa merubah pandangan orang yang melihat gitu. Nah, dan anak-anaknya tuh aktif semua gitu loh, gitu. Nah, maksud saya gitu. Baik, jadi Ibu pengen mendapatkan apa namanya semacam solusi gambaran ya atas permasalahan ini. Dan tadi permasalahannya kalau saya tangkap ini ada beberapa anak yang kurang aktif lah dalam presentasi. Ya. Mungkin juga karena perannya nggak jelas nih. Nah, bisa jadi mungkin gitu. itu Mister. Makanya saya ini meminta bantuan Mister. Kira-kira arahkan saya gitu kemana. Saya ini mau mencari. Saya sudah ada beberapa jawaban. Harapan mungkin menurut saya memang karena mereka tuh kelompok itu terlalu besar kali. Oh gitu. Oke, saya mencatat di sini kelompoknya terlalu besar. Kalau begitu idealnya bagaimana Bu? Mungkin nanti kan ada masih beberapa kegiatan lagi yang saya harapkan mereka melakukan kegiatan presentasi ini. Selain mereka nanti itu bisa melatih rasa percaya diri, nanti mungkin di kelompoknya itu tadi kan jumlahnya itu sekitar 8 orang satu kelompok. Cuman mungkin nanti saya perkecil begitu, mungkin jadi 4 orang satu kelompok, sehingga masing-masing orang itu sudah mempunyai peran sendiri yang harus dia pertanggungjawabkan gitu. Nah, begitu. Jadi Ibu berencana untuk memperkecil ukuran kelompoknya nih. Awalnya dari 8 mau dijadikan 4. Mungkin begitu. Kemudian setiap anggotanya nanti sudah jelas tuh punya peran seperti apa tuh gitu. Kayaknya seperti itu rencana tuh. saya. Iya. Sama mungkin nanti saya mau tambahkan, mungkin anak-anak itu saya bebaskan aja gitu. Artinya mereka mau penampilan presentasi itu tidak harus monoton hanya menampilkan gambar. Bisa jadi mereka hasil presentasinya itu mungkin nanti dalam bentuk puisi, mungkin sehingga yang nonton ini enggak, loh ini tadi kelompok 1, apalagi kalau kelompoknya itu mungkin banyak, mungkin kan jadi presentasi kelompok 1, presentasi kelompok 2, presentasi. Kan kalau dia mungkin yang presentasi di kelompok 1 itu dalam bentuk puisi, mungkin hasil ininya nanti kelompoknya tuh mungkin lebih bagus kali, mungkin menurut saya. Ya, Ibu berencana untuk menghadirkan hasil akhir yang bervariasi nih Bu. Ya, rencana juga selain mengecilkan mengecilkan kelompok, sama saya memperjelas peran siswa dalam kelompok tersebut. Baik, kira-kira kapan mau dilaksanakan rencananya? Karena ini kan sudah terjadi yang kemarin, tapi masih ada sekitar 5 minggu pertemuan ke depan sebelum nanti ulangan semester. Mungkin saya mau coba ini nanti di 5 minggu yang akan datang ini. Oke, baik, mengenai perencanaan Ibu ini sudah baik sekali. Saya setuju sekali Bu kalau kelompoknya diperkecil lagi supaya jelas tugas-tugasnya. Lalu kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran Ibu nanti di kelas? Harapan saya nanti yang bisa membantu saya terlibat nanti ini wali kelas paling tidak, supaya jadi bahan masukan juga untuk wali kelas tentang tingkat keterampilan siswanya, terutama dalam hasil presentasi gitu. Nah, harapan saya mudah-mudahan beliau ada waktu begitu. Baik, luar biasa sekali nih. Ya, mudah-mudahan. Jadi rencana tadi sudah sangat bagus sekali, tinggal dilaksanakan dan perlu adanya komitmen Ibu. Nah, ya, saya coba. Berbicara masalah komitmen kan ini kembali lagi kepada Ibu sebagai pelaksana. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya Ibu akan melibatkan wali kelas untuk menjalankan rencana ini supaya berjalan dengan baik lah, supaya terlihat perbedaannya ketika anak-anak dikelompokkan dengan kelompok yang besar dengan anak-anak di kelompok yang lebih kecil. Harapannya tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu. Wah,
Luar biasa memang idenya Bu Yana ini ya. Ya alhamdulillah lah, saya ini juga kemarin dibantu sama teman saya mengasih ide, makanya saya konsultasi lah, paling tidak butuh bantuan saran dari Pak Agus lah gitu. Semoga rencana saya ini benar alurnya gitu, supaya apa yang saya cita-citakan bisa tercapai. Setuju. Itu sudah benar. Apa yang Ibu rencanakan tadi itu memang hasil dari Ibu menggali potensi yang ada dalam diri Ibu mengenai ide-ide brilian tadi. Saya tadi belum kepikiran loh kalau kelompok besar itu mau dijadikan kelompok kecil, maka tanggung jawabnya juga akan lebih jelas. Saya belum kepikiran ke sana, tapi ternyata Ibu sudah sampai sana dulu. Oke lah, Luar alhamdulillah. biasa ya Ibu ya. Thank you. Tetap semangat ya Ibu Support. ya. Oke, makasih. Ada lagi yang Mister. bisa saya bantu Bu? Mungkin itu aja dulu. Nanti lain kali jangan. Baik, Pak Agus, luar biasa sekali yang dilakukan oleh Pak Agus tadi ya. Pelaksanaan coachingnya luar biasa. Saya sangat senang sekali melihat Pak Agus membantu Ibu Yana dalam menemukan ide-ide dan juga solusi-solusi brilian dalam pemecahan permasalahannya. Ya. Jadi Pak Agus, kalau boleh saya tanya, dari coaching yang Pak Agus lakukan tadi, menurut Bapak sudah sesuai dengan target atau belum? Saya rasa sudah cukup berhasil karena saya mampu pertama menjalankan Tirta dengan menurut saya dengan baik. Saya mulai dengan mengidentifikasi apa tujuannya, kemudian identifikasi permasalahannya apa, rencana aksinya bagaimana, serta bentuk tanggung jawabnya nanti seperti apa. Kemudian mengenai kompetensi yang tadi di awal saya ingin kembangkan, ini yang pertama sebagai pendengar yang aktif. Saya merasa saya sudah melakukannya, saya hadir sepenuhnya mendengar apa yang menjadi keluh kesahnya Ibu Yana. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk memancing ide-ide baru itu keluar. Tentunya ide-ide baru ini keluar nih bukan karena sepenuhnya dari pertanyaan saya, melainkan dari usaha Ibu Yana itu untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Ternyata di situ berhasil. Ya, luar biasa sekali Pak Agus. Saya tadi juga melihat dan mendengar sendiri dari alur Tirta yang coba Pak Agus gali dan kembangkan dalam pelaksanaan kegiatan coaching tadi. Jadi saya tadi juga menangkap betul, saya menangkap ada dua kompetensi yang hendak Pak Agus kembangkan, mulai dari menjadi pendengar yang aktif sampai dengan satunya lagi apa tadi Pak? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya cukup percaya diri untuk menyampaikan hal ini kepada Pak Agus. Jadi ditingkatkan lagi Pak. Baik Pak, tentunya nggak sulit ya untuk menjadi seorang coach bagi orang lain. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita perlu latihan supaya lebih terampil lagi dalam melaksanakan coaching ini. Oke. Mungkin itu saja sih kuncinya. Betul, saya sependapat sekali Pak. Jadi selain dua kompetensi tadi, kira-kira ada enggak kompetensi lain yang mau Pak Agus kembangkan untuk atau mau ditingkatkan lagi? Kompetensi lain apa ya? Tapi saya ingin lebih mendalami lagi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu saya perlu dalami lagi supaya lebih baik lagi. Melalui apa saya perlu meningkatkan literasi bacaan, wawasan saya supaya bertambah luas, sehingga saya ketika membuat pertanyaan berbobot itu bisa lebih cepat dan lebih mudah gitu. Betul sekali Pak. Jadi saya sangat mensupport itu, saya sangat mendukung itu. Jadi semoga yang Pak Agus sedang laksanakan kali ini bisa tetap konsisten dalam hal ini. Jangan lupa untuk terus berbagi kepada rekan-rekan tentang wawasan yang sudah Pak Agus terima supaya bisa menjadi manfaat untuk rekan-rekan sejawat lainnya. Tentunya seperti itu Pak. Terima kasih.